Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di sini dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang telah memelihara kita semua. Pada pagi hari ini kita boleh ada di hadapannya dan persembahkan pujian kita. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul menghadapi masalah apa dan siapa yang kita cari. Ya, kita tahu bahwa hidup ini dalam dunia ini selalu ada masalah. Ya. Kayaknya masalah itu akan berhenti kalau kita sudah dipaku 4 katanya. Kita mati baru masalah itu berhenti. Nah, masalah itu kadang-kadang datang ya dengan tiba-tiba. Ya, kalau masalahnya besar gitu ya, itu membuat kita terkejut gitu. Makanya ada istilah kejutan gitu, ada kejutan yang terjadi dengan tiba-tiba ya, dan itu artinya kita sedang tergoncang gitu ya. Dan masalah itu hadir dalam banyak hal gitu. Dan semuanya pasti akan mengalami masalah itu kalau hidup kita dalam dunia ini. Kita akan selalu mengalami itu. Ya, misalnya gangguan kesehatan. Ya, siapa yang tidak pernah sakit? Nah, ada yang walaupun ada yang sakit yang ringan gitu, tapi tetap namanya gangguan gitu. Baik kalau sakitnya menahun gitu ya. Ada yang mengalami krisis ekonomi. Nah, ini biasanya kita semua sedang mengalami ini karena dunia sedang goncang dalam ekonomi, ya, terutama negara kita tidak baik-baik saja gitu ya. Kita dengar bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat membuat kita kadang-kadang jengkel gitu ya. Tapi itulah kenyataannya, kita ada di negara yang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin kita mengalami goncangan cuma sedikit kecil gitu ya. Tapi ada goncangan yang gede gitu. Ya karena semua barang-barang naik gitu. Sehingga akhirnya duit itu nggak ada harganya gitu. Ya, ini kita ngalami. Ya, tentu kita ada rasa ciut dalam hati kita. Gitu. Gak ada hambatan-hambatan karir misalnya. Ya, masalah dalam pekerjaan kita, dalam studi kita bagi pelajar. Tapi mengalami. Bahkan ada masalah dalam hubungan, keretakan dalam keluarga. Dan pasangan hidup dengan hubungan antara saudara bersaudara, keretakan hubungan dengan teman-teman kita. Itu semua masalah yang juga akan menguras energi kita. Belum lagi kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Setiap orang punya kelemahan karakter. Dan itu mungkin akan membuat kita jengkel dengan diri kita sendiri. Ya, kok saya ini kayak gini gitu ya. Itulah kenyataannya, karena memang manusia itu hidup dalam kelemahan dosa. Ya, akibat dosa itu maka kita mengalami semua masalah itu. Dan ada dua respon ya dari kita. Ya, dengan cara manusia merespon semua masalah itu hanya dua. Satu, respon negatif. Ya, ini respon yang dikendalikan oleh perasaan kita yang refleks gitu. Panik misalnya, gimana ini, gugup, takut, bingung. Ya, sampai kadang-kadang ada yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ya tidak tahu lah, hanyalah putus asa, tidak tahu apa yang mesti dibuat lagi untuk pikiran. Kita tidak ngerti mau apa lagi ini. Itu respon-respon negatif yang tentunya kita tidak berharap itu kita alami, tapi itu kenyataannya. Pernah kan kita mengalami panik, bingung, putus asa, depresi, ya gara-gara masalah yang sedang kita hadapi. Nah, biasanya kalau dalam keadaan yang panik seperti itu, kita ngambil keputusan untuk lakukan sesuatu, biasanya keliru. Karena kita tidak sempat mikir. Ya, ada masalah gini langsung kita ngambil keputusan, refleks biasanya gitu. Akhirnya jadi tambah buruk keadaannya. Kita tidak berharap seperti itu ya. Tapi ada respon yang orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Secara mental, secara rohani, responnya positif gitu. Ya, dia hadapi dengan tenang. Oh, masalah ini datang dengan tenang gitu.
dihadapi dengan tenang dan fokus kepada solusinya. Bagaimana caranya ini? Nah, ini orang-orang yang sudah mengalami banyak pergumulan, biasanya sudah terbiasa mengalami masalah, akhirnya jadi dewasa dia. Makanya jangan takut masalah. Ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi ini orang-orang yang tahu bahwa masalah itu bukan akhir segalanya, bukan udah habis dah, bukan. Tapi orang-orang kayak gini melihat masalah itu sebagai batu ujian, batu loncatan. Saya bisa meloncat lebih tinggi lagi, ya, harus diatasi. Itu orang-orang yang dewasa gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita harus lakukan gitu ya saat kita ada masalah. Ada hal-hal yang harus kita cari. Lakukan dan cari apa sih yang harus kita cari ketika menghadapi masalah. Nah, ada beberapa respon yang kita harus yang alami gitu ya. Ada respon yang keliru. Ya, respon yang keliru itu cari kambing hitam. Kalau udah masalah gitu, cari siapa yang salah ini. Artinya kambing hitam ini orang atau keadaan atau benda, bahkan benda bisa jadi kambing hitam. Ya, gara-gara benda ini, gara-gara orang ini, bahkan Tuhan. Tuhan bisa jadi kambing hitam. Kenapa? Tuhan tidak tolong saya. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kambing hitam itu orang yang dianggap bersalah gitu. Dan harus bertanggung jawab untuk kejadian ini. Padahal belum tentu dia yang salah. Tapi itu kenyataannya, kita cari kambing hitam. Dan saya rasanya kita semua pernah lakukan itu. Nah, kalau ada masalah, loh kenapa ini? Siapa yang salah? Bukan cari solusinya, tapi cari siapa yang salah. Nah, istilah kambing hitam ini itu berasal dari hari raya pengampunan dosa, ya, hari raya penghapusan dosa di Alkitab dalam Imamat itu mereka harus bawa kambing gitu, bawa kambing untuk dikorbankan. Ada 2 kambing biasanya. Nah, imam itu meletakkan tangan atas kambing-kambing ini dan mengaku dosa di atas kepala kambing ini. Lalu kambing ini ada yang dikorbankan, ada yang dilepas. Jadi kambing ini menanggung dosa seluruh umat, akan dosa dari imam itu sendiri ditanggungkan atas kambing itu, lalu dilepas. Ada yang disembelih supaya yang bersalah ini, imam dan bangsa Israel itu bebas dari dosa. Jadi dikorbankan walaupun dia tidak berbuat salah. Nah, kata hitam itu, kambing hitam itu karena dosa itu biasanya dilambangkan dengan hitam. Ya, jadi ini istilah yang sebetulnya diambil dari Alkitab. Ya, orang yang tidak bersalah dianggap bersalah gitu. Nah, ini kelemahan manusia yang pertama yang tertua itu yang terjadi di Taman Eden. Ya, kita tidak usah baca itu, kita sudah tahu. Ketika Tuhan tanya, kenapa kamu tahu kamu telanjang? Apa kamu makan buah itu? Si Adam langsung menuduh istrinya. Dia ini loh Tuhan, perempuan yang Tuhan taruh di sisiku ini. Artinya dia salahkan perempuannya, bahkan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih perempuan kayak gini? Lalu Hawa juga ditanya, apa yang kamu buat itu? Hawa menyalahkan ular. Untung ularnya berhenti di situ. Nah, kalau ular bisa ngomong, mungkin ya iblis itu loh Tuhan yang ini adalah penyakit yang sejak dari dulu. Dan ini merupakan bentuk dari bagaimana kita mempertahankan diri. Ya, mekanisme mempertahankan diri yang negatif, melindungi ego kita supaya kita tidak disalahkan. Jadi tujuannya mencari kambing hitam itu menghindari rasa bersalah, ya, supaya saya tidak terlalu rasa bersalah. Ya, orang lain yang disalahkan, larikan diri dari konsekuensi serta tanggung jawab. Ya, jadi kita melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain yang salah, bukan saya. Nah, apakah ini membuat kita bebas dari masalah? Mungkin iya sementara. Ya, cari kambing hitam itu solusi yang instan gitu. Tapi menipu. Kenapa menipu? Karena masalahnya tidak selesai sebetulnya. Masalahnya masih ada.
belum selesai. Cuma kita mungkin rasa lega gitu. Dianggap selesai karena emosi kita itu terlampiaskan. Ya karena orang itu akhirnya kita merasa bebas gitu. Tapi masalahnya tidak selesai. Tidak selesai gitu. Jadi kalau kita melakukan itu, yang melakukan mencari kambing hitam, itu hanya buang-buang waktu saja, membuang energi kita kejengkelan kita dilampiaskan, tapi tidak mengubah keadaan. Pasti tidak mengubah. Jarang karena kita menunjuk orang lain yang salah, lalu masalahnya selesai. Jarang terjadi. Jadi itu bukan solusi yang baik. Gitu. Oleh sebab itu, ayo kita berhenti cari kambing hitam. Ya, jangan punya kebiasaan kalau ada sesuatu, siapa yang salah ini? Mending kalau cuma benda gitu ya. Tapi kalau orang, waduh orang itu bisa marah gitu. Loh kok saya yang dituduh, saya yang harus bertanggung jawab. Berhentilah punya kebiasaan seperti ini. Karena tidak menyelesaikan masalah, hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, masalahnya tidak selesai. Jadi daripada kita cari kambing hitam, tunggu orang lain bertanggung jawab, ayo kita hadapi kenyataan ini. Ya sudah terjadi seperti ini, ya sudah. Mau apa? Sesuatu yang terjadi itu harus dihadapi dengan lapang dada gitu. Dengan pemikiran ini sudah dikehendaki Tuhan, kayak gini Tuhan izinkan terjadi, ya sudah, nggak usah cari kambing hitam. Nah, berusahalah cari solusi. Bagaimana caranya menghadapi masalah ini? Ya, kalau tidak kita mengurangi dampak buruknya. Jangan sampai sesuatu masalah yang terjadi ini berdampak lebih buruk lagi. Ya, contohnya ketika saya mengalami masalah dengan mata, ini kan kalau kita cari kambing hitam, oh dia itu loh. Awalnya saya gitu, oh dia itu yang membuat ini semua terjadi. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Buat apa kita terus berkutat di situ? Kita hanya mengurangi dampak buruk dari peristiwa itu. Apa sih? Ya kita berusaha supaya kita tidak makin terpuruk gitu. Nah kalau kita mau cari kambing hitam, sibuk terus dan tidak pernah akan selesai. Jadi mari kita hadapi, terima kenyataan itu, berusaha kalau ada solusi yang bisa dibuat, buatlah. Paling tidak mengurangi dampak buruk dari peristiwa itu. Dan fokuslah kepada apa yang bisa diubah. Kalau udah bisa dirubah ya sudah, terima apa adanya. Tapi kalau bisa dirubah, yuk kita ubah itu supaya paling tidak mengurangi dampak buruknya. Jadi ini respon pertama yang kita cari ya ketika masalah datang, dan ini respon yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Jangan cari kambing hitam. Nah, yang kedua ini lebih baik lagi. Respon secara naluriah. Apa? Cari solusi. Cari solusi. Nah, ini secara naluri manusia itu kalau ada masalah dia akan cari jalan keluar. Nah, jangankan manusia, semut aja kalau dihalangi gitu ya, dia akan cari jalan keluar. Nah, semut yang tidak berakal budi itu makhluk serangga yang mungkin tidak punya otak seperti kita. Kalau dia masalah, dia akan cari jalan keluar. Gimana caranya? Nah, kalau dia sedang menghadapi halangan, dia akan cari jalan lain. Nah, itu naluri. Dan manusia punya naluri seperti itu. Kalau ada masalah, dia akan cari jalan keluar. Nah, ada beberapa jalan keluar, solusi yang bisa diambil gitu. Ketika orang sedang menghadapi masalah dan kadang-kadang itu berbahaya. Gitu. Apa yang keliru, yang berbahaya? Jadi kita cari solusi itu baik, ya. Tapi ada yang salah gitu. Apa? Jalan pintas, cari jalan pintas. Ini jalan yang instan, ya biasanya diambil tanpa berpikir, gitu. Tanpa berpikir risikonya apa, risiko jangka panjangnya apa, apakah ini melanggar aturan atau tidak. Tabrak saja, ini jalan instan. Ya pokoknya selesailah masalahnya dengan segera gitu.
Misalnya, kalau ada masalah dengan hubungan dengan sesama misalnya, kita coba untuk berdusta, bohong misalnya. Ini contohnya, cara yang curang, yang berbohong misalnya, supaya kita tidak resikonya tidak lebih buruk gitu. Kita bohong, enggak kok saya enggak buat itu dan sebagainya. Nah, cara yang menipu, cara yang berbohong ini tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas gitu. Nah, walaupun mungkin kelihatan selesai, karena Amsal mengatakan orang yang berliku-liku jalannya itu akan jatuh ke dalam lubang katanya. Itu Amsal mengatakan. Orang yang berlaku tidak bercela itu akan diselamatkan, tapi orang yang berliku-liku jalannya itu akan jatuh dalam lubang. Artinya ketika kita menyelesaikan masalah itu dengan jalan pintas tadi, dengan bohong, dengan menipu, ya, kalau masalah ekonomi kita coba nipu atau kita buat curang dalam bisnis kita gitu. Kelihatannya selesai masalah, tapi kita akan menghadapi masalah yang baru. Apa? Tidak dipercaya orang. Nah, ini kan yang masalah lebih besar gitu. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan kepada kita tidak dipercaya. Mau apa, ngomong apa, orang tidak percaya. Wah, ini lebih berat lagi daripada sekedar kita nanggung utang gitu. Nah, kalau utang misalnya kita bohong, orang tidak percaya lagi. Ini lebih celaka lagi gitu. Jadi kalau kita menempuh jalan pintas seperti ini, tak menyelesaikan masalah, kita akan masuk dalam lubang yang baru, yang lebih besar. Yang paling tidak kita kehilangan integritas kita, hati nurani kita jadi kotor gara-gara kita menempuh cara yang tidak baik itu. Nah, ini solusi yang biasanya dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana kita? Apa kita akan menempuh cara seperti ini? Nanti hati nurani kita kotor dan tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita hadapi dengan tenang, dengan jujur. Ya, bagaimana caranya supaya masalah ini selesai? Bukan dengan cara jalan pintas seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang kita cari biasanya? Solusinya adalah minta pertolongan dari kuasa gelap, okultisme ini. Ya, ketika logika kita buntu, udah bisa lagi apa. Yang terlintas, cari bantuan dukun. Kita ada di lingkungan yang seperti itu. Kita ada di lingkungan masyarakat yang seperti itu. Dan jangan-jangan kita juga katut di situ gitu. Padahal Tuhan jelas melarang itu ya, dalam Ulangan 18 itu jangan menjadi patenong katanya. Dan jangan juga kita bertanya kepada arwah. Itu nanti saudara baca di dalam Ulangan itu ya. Larangan untuk bersekutu dengan roh-roh gelap gitu. Kenapa? Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yang mungkin memberikan solusi instan cepat gitu. Ya, ada orang cari pesugihan itu, sugih. Iya, benar. Ya, saya dengar ada satu pengusaha yang sukses gitu. Pabrik rokok ini. Kenapa sukses? Cari pesugihan di Gunung Kawi. Dia dapatkan ilham di situ. Ya, lalu rokoknya dibuat cap seperti itu. Laris jadi besar gitu. Ya, instan dan tertolong dia. Ya, tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa perbuatan seperti itu yang minta pertolongan kepada kuasa gelap itu sama dengan kita menyerahkan jiwa kita untuk diikat. Ya, setan itu pembunuh. Ya, pembunuh dari mulanya kata Yesus. Dan dia ketika memberi pertolongan kepada seseorang, dia tidak mau kasih gratis, sudah pasti, karena jiwa pembunuhnya itu tidak pernah lenyap. Jiwa pembunuhnya itu dari zaman Adam dulu sampai hari ini itu masih hidup dalam hatinya, mau membunuh manusia. Jadi ketika kita minta tolong kepada dia, dia akan minta imbalan, itu pasti.
Nggak mungkin dia kasih cuma-cuma. Ya mungkin dukunnya nggak bayar gitu. Ya dulu saya masih remaja itu, ya mami saya itu pernah dipengaruhi oleh orang waktu itu, dia marah sama pendetanya, udah ke gereja gara-gara tersinggung gitu. Lalu setelah itu dipengaruhi ya oleh tetangganya yang nggak seiman, ya dipengaruhi, ya kita ke sana yuk cari dukun. Dan saya pada ikut gitu, kepengen tahu kayak apa sih ini dukunnya tuh di tengah sawah. Dia bangun gubuk di situ. Hanya di situ dia sendirian. Nggak minta bayaran, nggak minta bayaran. Nggak bayar. Nah, tapi apa yang terjadi? Bukannya malah tertolong, malah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dan secara jiwanya juga diikat dengan kuat. Nah, ini butuh pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan coba-coba. Ya, karena Yeskiel 13 ayat 18 itu mengatakan begini. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Jadi ketika kita minta tolong kepada kuasa gelap ini, mungkin gratis, dukunnya gratis. Tapi setan tidak pernah mau ngasih gratis. Dia mengikat, menangkap jiwa orang dan diikat. Suatu saat setan akan tagih. Tagih. Makanya orang yang pesugihan itu mesti ada yang dikorbankan gitu. Ada cerita yang pernah saya dengar itu, ada orang yang seorang tetangga itu terjadi di daerah Mojokerto situ katanya. Lalu ada tiap hari, tiap malam dia dengar ada apa ini, ada suara yang lirih, nangis, ada suaranya anak nangis. Lama-lama ini tetangganya curiga, apa itu? Dia cari, malam-malam dia keluar gitu. Ternyata ada sebuah lumbung di tengah, ini kan perkampungan, ada lumbung. Lumbungnya ini punyanya orang kaya, lumbung padi. Dari situlah suara itu terdengar. Dia lapor ke RT-nya, bongkar. Ternyata apa, ada anak yang begitu kurus di situ. Ternyata ini anaknya orang yang punya rumah yang kaya raya, itu dikorbankan. Itu setan. Jadi jangan pikir, oh enggak kok, saya enggak seperti itu. Jadi dukunnya enggak minta kayak gitu kok. Enggak ada syarat apa-apa kok. Cuma suruh bawa kembang, bawa sajen sedikit aja. Udah, tapi secara rohani kita akan ditangkap oleh kuasa gelap itu, karena dia tidak pernah mau rugi gitu. Setan itu tidak pernah mau rugi, dan naluri untuk membunuh itu selalu ada, tidak pernah padam itu. Jadi kalau kita mau minta pertolongan kepada dia, mikir dulu, apakah masalahnya selesai? Iya, tapi ada kerugian yang besar karena jiwa kita akan diikatnya. Kalau enggak, keturunan kita, ya, karena dalam imamat itu kutub itu akan turun 7 turunan katanya. Ketika orang itu bersekutu dengan setan ini, dia akan diikat sampai keturunan keberapa gitu. Jadi hindari dua hal ini, yang cari jalan pintas yang instan tadi dengan cara yang tidak baik, dengan berbohong, dengan dan yang kedua, jangan tiru ini, ya, jangan minta pertolongan kepada iblis itu. Nah, yang ketiga ini adalah mengharap atau mengandalkan manusia, minta pertolongan manusia, bahkan kekuatan sendiri. Ya, ada orang yang berharap kepada sesamanya ketika ada masalah. Dan pernahkah kita ngalami? Saya pernah gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini kadang-kadang tergoda gitu, mencari bantuan sesama manusia, atau berusaha dengan kekuatan sendiri karena saya mampu. Ya, dari kecil saya itu biasanya biasa mandiri gitu ya. Saya nggak tahu kan apa yang mempengaruhi. Jadi kalau ada apa, saya akan coba ngatasi sendiri.
Bahkan ketika saya masih kelas 3, itu kelas 3 SD, saya mau nyuci sendiri. Enggak boleh sama, enggak bersih. Sampai kelas 5 baru boleh nyuci sendiri. Enggak kepingin gantung kepada orang gitu. Enggak kepingin kerepoti orang. Itu baik sebetulnya. Tapi kalau itu keterusan, akhirnya kita merasa enggak butuh orang, enggak butuh Tuhan. Karena saya mampu sendiri. Ini yang berbahaya kok keterusan. Mandiri itu baik, bagus. Kita harus ngajari anak-anak kita kayak harus mandiri. Tidak boleh gantung sama orang. Tapi jangan sampai keterusan sampai kita merasa tidak butuh Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Atau orang-orang yang kaya gitu. Ya, saya bersyukur karena ini nggak pernah terjadi. Mengharapkan orang nggak pernah. Kenapa? Karena ketika saya masih remaja itu, mami saya itu mengalami masalah ekonomi. Minta tolong ke tetangganya, minta tolong ke familinya. Nggak ada. Ya. Dan memang dia nggak mau sebetulnya, tapi karena terpaksa cerita. Mau ditolak. Dan satu saat ada seorang ibu. Gitu. Ibu yang datang. Baik sebetulnya, dia cerita sama mami saya itu punya utang sama dia. Betulnya enggak mau utang, cuma dititipkan, dipakai akhirnya. Enggak bisa balik. Akhirnya ketika orang ini nagih, enggak punya duit. Nah orang ini butuh duit, akhirnya dia cerita kepada salah satu famili yang kaya, famili kami yang kaya. Tahu jawabannya? Jawabannya itu enggak enak banget. Dia cerita banget, mami saya marah gitu. Dan sejak saat itu tidak mau minta tolong orang. Dari itu saya belajar, jangan berharap sama manusia. Jangan cerita sama siapa-siapa. Tadi mandiri tadi, tapi kebablasan akhirnya. Kita seringkali berharap kepada sesama manusia. Dan ujung-ujungnya apa? Kecewa. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau dia mau tolong tapi tidak bisa nolong. Tapi ada orang yang mau nolong tapi tidak mau. Itu keterbatasan manusia dan kita tidak bisa menyalahkan orang. Ya kenapa kok tidak mau tolong gitu. Itu haknya dia mau tolong kita atau tidak. Kita akan marah-marah, pelit, gini-gini enggak. Ya, kita tidak bisa begitu. Jadi mari kita belajar untuk tidak berharap kepada sesama manusia. Karena Yeremia 17 ayat 5 dan 6 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri gitu ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi celakalah kata orang yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu berhenti. Walaupun ini nggak selalu salah gitu, mengandalkan kekuatan kan nggak salah. Tapi kalau sudah kebablasan, akhirnya kita kecewa gitu. Nah, seringkali saya kecewa dengan diri saya sendiri loh kok ini ya mau mandiri, ternyata Tuhan ngajar saya itu untuk rendah hati. Ternyata kekuatan saya terbatas ternyata, akhirnya ya butuh orang lain untuk menolong. Jadi ini memang tidak selalu salah gitu ya. Mengandalkan manusia, mengharapkan kekuatan sendiri tidak salah. Tapi akan berujung juga kepada kekecewaan seperti yang diceritakan tadi, kita tinggal di padang gurun yang tidak berpenduduk. Nah, kita masuk yang ketiga. Respon yang terbaik adalah cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan biasanya Tuhan ini jadi ban serep. Gitu ya. Kalau semua sudah gagal, solusi kita tidak menemukan lagi, minta tolong ke sana sini, gagal, cari solusi dengan pikiran kita, kekuatan kita gagal, akhirnya satu-satunya jalan kita menengadah ke atas jadi ban serep. Itu agak bagus, tapi Tuhan itu baik. Walaupun diperlakukan seperti itu, dia masih mau tolong kita. Dia begitu mengasihi kita, bahkan dia mati untuk kita. Ketika kita berdosa, gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa gitu.
Apa kita tidak boleh menjadikan Tuhan itu harus jadi ban serep gitu. Harusnya begitu ada masalah kita langsung ke atas gitu. Cari Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita cari pada Tuhan itu. Apa yang pertama adalah cari kehendak Tuhan. Apa sih lewat masalah ini? Ya, biasanya respon awal kita ketika masalah datang, kita menggerutu, ya, nyalain Tuhan. Cari kenapa sih Tuhan, apa yang salah pada saya Tuhan. Protes sama Tuhan. Bukan tanya Tuhan apa sih yang Tuhan kehendaki lewat masalah ini. Tanya, kepengen tahu. Mengapa Tuhan izinkan ini? Apa yang saya harus pelajari lewat masalah ini? Karena setiap masalah itu, setiap masalah yang Tuhan izinkan datang, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau gitu. Nah, Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan itu tidak pernah mendatangkan masalah hanya untuk menghancurkan kita. Gitu. Kita kadang-kadang salah berpikir, apa salah saya Tuhan? Protes gitu. Kalian tanya, apa sih Tuhan yang mau yang saya harus kerjakan lewat masalah ini? Apa sih Tuhan ajar saya untuk mengerti? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada kehendak Allah di dalamnya. Bisa kita sakit gitu. Kan biasa kita protes. Kenapa kok diizinkan sakit? Nah, ubah sekarang. Tuhan, apa sih ya Tuhan yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Apa yang saya mesti pelajari di sini? Ya, karena masalah itu kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk sarana kita belajar. Belajar apa tentang Tuhan? Kita belajar tentang Dia. Lewat masalah ini apa sih yang saya pelajari tentang Tuhan? Lalu tentang diri kita sendiri gitu. Kita tahu lewat masalah ini, oh ada sesuatu yang saya kenali dari diri saya sendiri. Suatu saat waktu saya masih sangat muda gitu ya. Tuhan bawa saya ke Kalimantan. Praktek di situ ya karena waktu itu kan saya masih muda, masih belum banyak tahu gitu ya tentang pelayanan. Tuhan taruh saya di satu gereja di mana pendetanya itu tukang dituduh. Baru nyampe aja sudah dituduh. Kamu ngerjakan gini loh. Saya protes loh. Kok kemarin saya baru datang sih sore saya tidur kok. Padahal itu pekerjaan yang sudah berhari-hari dikerjakan, saya kan enggak tahu. Waduh. Saya waktu pertama kali gitu, dengar gitu, tanduk saya keluar gitu. Ini pendeta kurang ajar banget. Kok main tuduh gitu. Itu saya dulu gitu. Saya protes sama Tuhan, Tuhan kok taruh di sini sih? Nah, saya kepengen kan enak belajar gitu, kepengen tempat yang enak, belajar pelayanan gimana. Gak ngerti. Akhirnya lewat pengalaman-pengalaman tuduhan itu kadang-kadang sehari-hari itu sudah terbiasa gitu dengan tuduhan. Anaknya jatuh nanti orang yang disalahkan. Kamu enggak jaga anakku sampai jatuh. Memangnya aku datang ke situ jaga anak tuh berontak di hati saya. Terus gitu. Protes saya, Tuhan kenapa kok Tuhan taruh di sini? Ternyata di situ saya belajar gitu. Belajar apa? Tahu bahwa saya ini orang enggak kenean gitu. Orang yang sensitif yang tersinggungan ketika dituduh itu saya bisa marah gitu. Tapi saya tahan di situ kan. Tapi saya mengenal diri saya di situ. Dan saya belajar tentang Tuhan di situ juga. Nah, Tuhan izinkan saya mengalami itu untuk maksud terbaik. Jadi kalau ada masalah, jangan minta selesai Tuhan, cepat Tuhan selesaikan. Jangan berdoa supaya selesai, tapi minta hikmat untuk mengerti. Minta hikmat untuk tahu apa sih Tuhan. Itu yang kedua. Cari hikmat. Ya, minta hikmat Tuhan. Ya, kita mengalami masalah itu, di tengah mengalami masalah itu, kita kadang-kadang tidak tahu apa sih yang sedang Tuhan buat. Nah, pikiran kita jadi kalut, kabur gitu. Tidak ngerti kenapa ini terjadi.
Kita protes sama Tuhan. Nah, disinilah kita butuh hikmat gitu. Butuh hikmat untuk mengerti. Kenapa sih kok Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, Yakobus 1 ayat 2 dan 5 mengatakan begini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus berbicara tentang ujian iman itu. Tapi dia tutup di situ bahwa tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami masalah dalam hidup ini, minta hikmat untuk mengerti kenapa sih Tuhan ini terjadi. Berikan saya pengertian, hikmat gitu. Dan bagaimana saya bisa menemukan jalan keluar. Jadi hikmat ini bukan pengetahuan akademis, ya bukan bisa dipelajari lewat buku, dipelajari lewat sekolah gitu. Ini bukan ilmu pengetahuan dan bukan juga kecerdasan otak kita. Hikmat ini bukan kecerdasan otak. Jadi orang bisa cerdas, otaknya bisa bagus gitu, tapi belum tentu dia ngerti. Karena hikmat itu berasal dari Tuhan untuk memahami situasi, melihat jalan keluar yang baik, bukan jalan keluar yang instan tadi, jalan keluar yang baik. Untuk mengambil keputusan yang tepat, itu hikmat dari Tuhan. Nah, kita minta hikmat itu supaya apa? Kita bisa melalui, kita melewati, kita menghadapi masalah itu dengan baik. Jadi ini dua hal yang harus kita temukan ketika masalah datang. Cari Tuhan apa? Cari hikmatnya, cari kehendak Tuhan itu apa. Dan yang terakhir adalah cari pribadi Tuhan itu sendiri. Cari pribadinya. Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Lewat ayat ini kita tahu bahwa Daud itu lagi dalam ketakutan. Ini berhadapan dengan Abimelekh kayaknya. Ketika dia pura-pura jadi gila karena ketakutan gitu. Dikejar Daud, dikejar Saul, dia ketemu dengan Raja Akis, dia coba pura-pura jadi gila. Takut. Ketika dia takut, kata dia cari Tuhan dan Tuhan jawab dia. Artinya ada interaksi gitu. Ada interaksi, ada persekutuan antara Daud dengan Allah. Jadi bukan yang sekedar Daud berdoa, tapi dijawab oleh Tuhan. Nah, ini penting ini, jangan hanya berdoa, tapi carilah pribadi Tuhan itu. Jangan cuma minta solusinya solusi masalah ini kelar Tuhan, selesai semua. Gak tunggu Tuhan jawab. Ada persekutuan, itu yang Tuhan mau ketika kita ada masalah. Kita jangan hanya minta supaya semuanya selesai, tapi temui pribadi Tuhan itu untuk bersekutu dengan Dia. Nah, Mazmur berikutnya 5 mengatakan cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, kata wajah ini melambangkan pribadi Tuhan, ya, kehadiran Tuhan sendiri. Ya, jadi pribadinya itulah yang mesti dicari. Ya, jangan hanya solusinya, ya gimana Tuhan solusinya ini. Cari pribadi, pemberi solusi itu Tuhan itu sendiri, dicari Dia. Kenapa? Karena ini akan menolong kita gitu. Mungkin masalahnya sudah selesai. Ya, mungkin masalahnya tetap saja. Tapi ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya. Ketika kita mencari pribadinya, kita menemukan solusi terbaik gitu. Kita akan dikuatkan walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi kita diberi kekuatan gitu. Diberi kemampuan untuk menghadapi semua ya dengan hati yang penuh ketabahan sampai orang heran, kok bisa ya orang ini ngalami ini kok tidak tergoncang, kok tidak gila gitu, tapi kok tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi masalahnya mungkin tidak hilang, tapi percayalah Tuhan akan menjaga hati kita dengan kekuatannya. Kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi. Jadi setiap masalah yang datang itu seharusnya membuat kita lebih dekat kepada pribadi Tuhan itu. Ya, masalah boleh datang, lalu jangan mau rugi. Cari
pribadi Tuhan itu. Jangan cuma cari tangannya, tapi cari wajahnya. Cari wajahnya, jangan cari pertolongannya saja, tapi cari pribadi Tuhan itu. Dan seharusnya mencari pribadi Tuhan itu bukan hal yang sulit sebetulnya. Sesuatu yang gampang gitu. Cari Tuhan itu tidak perlu ke gunung-gunung sana, tidak perlu ke tempat-tempat tertentu, ke gereja misalnya. Oh, saya mau cari Tuhan di gereja. Ya memang ini tempat cari Tuhan bersama-sama. Tapi di rumah ketika ada masalah, ya gak usah nunggu nanti hari Minggu saya cari Tuhan. Di rumah pun kita ketemu Tuhan. Karena itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hanya kita butuhkan apa? Kerinduan. Rindu cari Tuhan dan sadar bahwa Tuhan itu hadir di situ. Dia ada di situ. Dan ketika kita ketemu, ketika kita mengalami itu, cari Tuhan dengan rindu, sadari bahwa Tuhan ada di situ. Lalu ngomong, sudah ketemu, kita pasti ketemu. Karena pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan. Ibrani penutup mengatakan begini. Ibrani mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pintu sudah dibuka, kita tinggal masuk. Jadi masalah itu yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, ya entah ringan atau berat, ya kita harus hadapi itu. Bukan dengan cara yang salah, cari kambing hitam misalnya, itu hanya buang energi. Jangan juga kita cari jalan pintas, ya, apalagi dengan berbohong, dengan kuasa gelap, ya, kita akan masuk dalam lubang yang lebih dalam lagi. Jangan juga andalkan kekuatan diri sendiri. Tapi mari kita temukan Tuhan itu. Pribadi yang akan memberikan solusi dari segala solusi, pribadi yang akan menguatkan kita untuk menghadapi